Halo teman-teman, ini adalah Coolmoon GT400, sebuah ARGB CPU cooler tower 120 mm dari brand Coolmoon. Saya tertarik mereview cooler ini karena penampilannya yang menarik, ARGB yang cukup heboh, dan memiliki display indikator suhu pada bagian atasnya. Bagaimanakah performa cooler ini? Yuk kita simak sama-sama. Coolmoon GT400 ini dikemas dalam sebuah kotak berwarna putih dengan corak berwarna merah. Pada bagian sampingnya terdapat spesifikasi dan juga keterangan warna cooler ini. Sebenarnya ada dua tipe dari cooler ini, yaitu GT400 dan GT600. Perbedaannya, GT400 menggunakan 4 heat pipe, sedangkan GT600 menggunakan 6 heat pipe. Sebelumnya, saya tertarik untuk mereview GT600, namun berhubung stoknya kosong, akhirnya saya membeli yang GT400 saja. GT400 yang akan kita review kali ini adalah yang berwarna hitam. Oke, langsung saja kita unboxing untuk melihat apa saja yang akan kita dapatkan pada paket penjualannya. Pada paket penjualannya, kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisi bracket dan perlengkapan. Adapun isi dari kotak ini, yang pertama yaitu sebuah backplate untuk motherboard Intel yang terbuat dari plastik. Backplate ini sama dengan backplate pada cooler Coolmoon yang pernah saya review di konten terdahulu, yaitu T600. Backplate ini juga dilengkapi double tip, yang dapat memudahkan kita saat pemasangan di motherboard. Karena saat membalik motherboard, backplate ini tidak akan jatuh. Untuk mengakomodasi berbagai jenis soket Intel, backplate ini memiliki ujung yang dapat digeser-geser sesuai dengan soket motherboard kita. Kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah buku petunjuk pemasangan, yang akan berguna jika kita kebingungan dalam memasang cooler ini. Lalu kita juga mendapatkan sebuah thermal paste suntik, bukan tipe saset seperti pada cooler murah pada umumnya. Kemudian di sini juga terdapat spacer dan baut untuk motherboard AMD. Dan yang terakhir, kita juga mendapatkan bracket kelengkapan untuk motherboard Intel, yang sebenarnya bracket ini juga digunakan pada motherboard AMD. Namun entah kenapa dimasukkan ke dalam plastik untuk perbautan motherboard Intel. Kemudian lanjut ke coolernya sendiri yang pada kotaknya dibungkus menggunakan spons. Coolmoon GT400 ini menggunakan sebuah fan berukuran 120 mm. Fan-nya sendiri merupakan sebuah fan ARGB dengan dua buah kabel, yaitu 4 pin PWM dan 3 pin ARGB. Tidak seperti PC cooler RT400 yang dulu pernah saya review, yang dilengkapi dengan sebuah kabel ke USB port, GT400 ini tidak dilengkapi dengan kabel USB port untuk sensor suhu. Jadinya, kemungkinan besar suhu yang ditampilkan pada GT400 ini tidak berasal dari sensor internal motherboard. Ini cukup mengecewakan ya, karena suhu yang ditampilkan nantinya bukan merupakan suhu dari prosesor secara aktual, dan kesannya hanya pemanis saja. Beralih ke heat pipe. Untuk heat pipe-nya sendiri menggunakan tipe direct contact dengan base aluminium. Base aluminiumnya ini juga dilengkapi dengan sirip-sirip. Untuk dimensinya, cooler ini termasuk tinggi, yaitu mencapai 15,3 cm. Kemudian untuk lebarnya adalah 12 cm dan ketebalannya yaitu 7,4 cm. Karena cukup tinggi, teman-teman wajib memperhatikan kompatibilitas casing yang digunakan. Ketika saya lepas fan-nya, terdapat kabel menuju cover heatsink-nya yang merupakan kabel ARGB untuk cover cooler ini. Untuk detail fan yang digunakan, tidak terdapat informasi mengenai rating voltase dan ampere yang biasanya tertera pada sebuah fan. Fan-nya ini dilengkapi 9 buah bilah yang diklaim dapat berputar hingga 1800 rpm, plus minus 10%. Untuk build quality secara kasat mata, saya melihat cooler ini cukup kokoh, sirip-siripnya lumayan bagus sesuai dengan harganya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita pasang cooler ini untuk menguji performanya. Cooler ini akan saya pasang di PC saya dengan spek sebagai berikut. Karena saya menggunakan motherboard Intel, pertama-tama kita pasang dulu backplate-nya. Kemudian sesuaikan hole mounting backplate ini sesuai dengan soket yang kita gunakan. Di sini soket motherboard saya adalah LGA 1700, jadi soketnya saya geser ke yang di tengah-tengah. Setelah itu lepas pelindung double tip-nya dan pasang backplate ke belakang motherboard. Karena menggunakan double tip, backplate ini tidak akan terjatuh saat kita rebahkan motherboard-nya. Setelah backplate terpasang, selanjutnya adalah pemasangan spacer dan bracket. Pasang spacer di atas lubang baut satu persatu. Kemudian letakkan bracket di atas spacer ini dan sesuaikan lubangnya. Untuk soket Intel, lubang yang digunakan adalah yang berbentuk memanjang. Nah, di sini saya sedikit kebingungan. Dalam buku petunjuk tidak ada petunjuk bautnya harus dipepetkan kemana, apakah keluar atau ke dalam. Namun setelah saya coba pasang, ternyata bautnya ini harus dipepetkan ke dalam. Catatan penting lainnya dalam memasang baut bracket ini jangan terlalu kencang, karena jika terlalu kencang dapat berpotensi memecahkan backplate-nya.
yang hanya terbuat dari plastik. Kemudian setelah bracket terpasang, langkah selanjutnya adalah mengapply thermal paste. Bubuhkan thermal paste secukupnya di permukaan prosesor. Selanjutnya, siapkan cooler. Untuk memasang cooler ini, kita harus melepas fan-nya terlebih dahulu, karena jika tidak, kita tidak bisa mengakses baut pengencangnya yang terhalang oleh fan. Selanjutnya, kita lepas juga soket kabel RGB yang menuju ke cover. Kemudian setelah fan dan cooler terpisah, barulah kita bisa memasang cooler ini ke motherboard. Orientasinya adalah bagian infinity mirror berada di atas. Oh iya, jangan lupa melepas plastik pelindung ini sebelum cooler dipasang. Paskan baut cooler ke bracket, lalu kencangkan bautnya pelan-pelan secara bergiliran. Setelah dikencangkan, selanjutnya adalah memasang kembali fan ke body cooler. Setelah fan terpasang, selanjutnya adalah menghubungkan konektor 4 pin PWM ke CPU fan header pada motherboard. Kemudian pasang juga konektor 3 pin ARGB ke ARGB header. Konektor 3 pin RGB pada cooler ini memiliki cabang, jadi apabila ada perangkat RGB lain, misalnya fan casing, bisa dipasang secara paralel. Oke, pada tahap ini kita sudah berhasil memasang cooler ini pada motherboard, dan selanjutnya kita akan coba hidupkan untuk melihat tampilan dari cooler ini. Oke, selanjutnya setelah kita lihat tampilannya, saatnya kita akan uji performa dari cooler ini. Pada pengujian ini, saya melakukan beberapa setting, yaitu yang pertama, melepas power limit prosesor ke 125 watt, agar nantinya prosesor saya tidak terkena power limit. Lalu saya juga menyeting fan cooler ini ke full speed, agar dapat diketahui performa maksimalnya. Pengujian yang pertama yaitu uji sintetik Cineband R23, yang di loop selama 10 menit. Pada pengujian ini didapatkan hasil yaitu core temperatur maksimum di 69 derajat Celcius dan CPU peak di 68 derajat Celcius. Skor multicore yang dihasilkan yaitu 12.293 PTS. Pengujian selanjutnya yaitu game. Game yang saya mainkan di sini yaitu The Crew 2 Ultra setting 1080p. Setelah dipakai bermain game selama kurang lebih 10 menit, didapatkan suhu prosesor di kisaran 50-an derajat Celcius. Oke teman-teman, setelah memasang dan melakukan pengujian, berikut adalah pendapat saya mengenai CPU cooler tower Coolmoon GT400 ini. Yang pertama adalah mengenai build quality di harga di bawah 300.000. Coolmoon GT400 ini memiliki kualitas yang sesuai dengan harganya. Kemudian dari segi tampilan, secara pribadi saya cukup menyukai tampilan CPU cooler ini, terutama untuk yang berwarna hitam seperti yang saya beli ini. Terlihat cocok dengan komponen-komponen yang ada di PC saya. Bagi teman-teman yang suka ARGB, mungkin cooler ini bisa dijadikan pilihan. Namun sayangnya, display temperatur pada cooler ini hanya pemanis belaka, tidak menampilkan temperatur CPU secara aktual. Kemungkinan angka-angka yang ditampilkan adalah suhu dari permukaan heatsink. Bahkan selama saya memakai CPU cooler ini, indikator suhunya tidak pernah mencapai angka 40 derajat. Hehe, kocak memang. Kemudian bagi sebagian orang yang tidak suka dengan ARGB yang berlebihan, mungkin CPU cooler ini tidak akan cocok. Untuk RAM clearance, bagi yang mempunyai RAM dengan profil tinggi, kemungkinan besar RAM-nya akan bersentuhan dengan body fan cooler ini, walaupun masih ada ruang. Contohnya pada PC saya ini, kemungkinan besar masih bisa memasang 4 buah RAM, walaupun RAM-nya akan bersentuhan dengan body fan. Secara umum, dengan harga di bawah 300.000, setelah dapat diskon ya, CPU cooler ini bisa dijadikan pilihan, karena performanya yang cukup bagus untuk mendinginkan prosesor sekelas i5 Gen 12. Namun kalau teman-teman punya prosesor dengan spek yang lebih tinggi, saran saya mending menambah budget untuk membeli CPU cooler dengan performa yang lebih baik. Oke teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.